Kristen itu menuhankan manusia yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul Bang. Musyrik. Karena Muhammad pun menuhankan Muhammad. Iya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak minta dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini Anda bahaya ini. Itu ajaran apa pula bahaya? Abang lo yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti Baik. Bang, nanti saya besok beli Al-Qur'an. Abang naikin lagi Gini saya Sinta, sebentar Sinta. Gini Sinta, tadi kamu bilang tahu ayatnya. Ya. Paman saya kan ada penginjil nih, pendeta, nanti saya minta sama paman Gini saya. Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Sinta, saya kasih kamu satu ayat ya. Nih, saya kasih kamu satu ayat sebentar. Nih, ini ayat Al-Quran. Apa sih upah, reward atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa? Nih. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-33. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini terjemahan telah dirubah ini. Kalau kita lihat di sini, lihat ya. Ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayu sebentar Cinta. Surat An-Naba ayat 33 saya tahu itu. Berpayudara yang umur mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang itu maksudnya adalah begitu ya. Karena TikTok akan mengebain kita. Sebentar, Cinta, gini Cinta. Saya jelaskan dulu Bang, masalah Quran. Sedikit Cinta, gini. Saya mau tanya Cinta. Ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka, kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Mohon maaf teman-teman. Silakan. Ini saya ngomong. Silakan. Ini ya Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah Bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Aduh, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang nerjemahin ini kalian loh Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi Bang. Al-Qur'annya udah banyak digerubah-rubah. Buset, Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qur'annya? Iya. Buset tuh. Lihat nih, beginilah mualaf didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta, ya, saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini, menurut kitab-kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya. Memandang Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah?
kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Lagi di mana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara, karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta, kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual? Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak. Kalau menurut saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Lu tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki. Itu saya kan nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? Sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini bukan tergantung, Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran, Cinta. Apa dulu perbuatannya yang diberikan, Cinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan, gadis-gadis itu? Kalau dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita nggak boleh masukin Islam terus. Begini loh, Sinta. Gini, pertanyaan jadi saya tadi. Di Kristen itu nanti meninggal Sinta, dapat hadiah apa? Baik. Ya, di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama dengan di dalam agama Islam, sebentar. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu, Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini, Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim nggak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka, dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya
itu memang musyrik. Tapi Musyrik katanya. iya, Jadi di surga masih bisa musyrik ya? itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam Bukan di dunia loh Sinta, di surga. Di surga Sinta. Lihat nih ya, saya putarkan lagi ya. Sesungguhnya Saya harus surga dan putarkan neraka berulang-ulang itu di ini. mana kamu masih bernapas dan di mana langit Sebentar. dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. How smart would you be? Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Sabar teman-teman, sabar teman-teman. Semakin kita ego, bukan kita anu dah akan pengaruh kita nafsu. Kita mulai emosi kita. Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih ya, lihat ya, dengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu, Sinta. Ya memang siapa yang bilang fitnah, Bang? Memang itu ada di dalam Quran itu yang abang baca. Makanya gini, Sinta pilih mana? Gini, Surat Sinta, An-Naba gini ayat Sinta, 33 Sinta. saya tahu. Kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta atau memandang wajah Allah. Saya Muslim, Bang. Saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Nggak ada yang sibuk memandang wajah Allah. Nggak ada. Tidak ada dalilnya umat Muslim nanti menurut sibuk. Abang. Itu Aduh, menurut si- Abang. Karena Quran itu 30 juz loh, Bang. Kita harus Bukan bicara cuma pakai itu dalil. ayatnya, Bang. Gini. Jadi banyak-banyak yang Allah kasih Waduh, tahu berat kita, ini bukan cuma saudara-saudara. itu. Gini loh. Coba Abang buka 30 Cinta, juz. Tuan tuh cinta, apa-apa, Sinta, ayat. Sinta, Sekarang dengar. saya tanya, Aduh, Al-Quran itu ngomong berapa terus. ratus ayat? Ribu ayat, Kalau udah Bang. ngomong terus udah oleng nih kalau udah ngomong terus nih. Berapa ayat? Dalam satu Udah repot dalam satu nih. Al-Quran berapa ayat? Dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah Abang, ketombean coba. saya ini kalau udah mama ketombean. Ya, abang bilang kan abang kan pinter tahu dengan Islam. Jadi saya Sinta. tanya, membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Al-Qurannya. Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Salah. Terus Iya. yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Iya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika tapi dikatakan kalau Kristen itu Sebentar, ngapa sebentar dulu, berdoanya sebentar. kepada Gini. manusia? Gini, Ya, Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus, padahal itu Yesus manusia. Apakah loh, itu nggak Yesus musyrik, memang Bang? berkuasa mengampuni dosa. Yesus dengan itu Muhammad, berkuasa sama mengampuni dengan dosa. Rasulullah, Bang, sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa?
bisa lah, karena dia kan kekasih Allah, sama dengan Yesus kekasih Gini ya. Allah juga. Gini ya, Makanya aduh, Yesus berkata sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah Iya, lagi benar, loh. Bang. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita debat lagi besok. Gini loh, Kita ini bahas kata ulama ya. semuanya. Sinta, Ya. ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya. Yang terakhir, Itu Pak Quraisy, bisa ada Ini kata ulama. saya ataupun Kak Edi ya, gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Udah, kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga. Nih, lihat nih. Tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Terus gini, Bang, Rasulullah. saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya Kenapa karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki Karena kuasa. gini, Bang, kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang di mana? menyembah dia, makanya itu yang harus diadili. Dalilnya di mana? Oleh Yesus. Sinta, oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada. Yang ada Memang di Quran memang nggak ada. Di begini, Alkitab, Sinta, yang di ada Alkitab memang Isa, nggak ada. begini. Tapi yakin aja, Bang, yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan berapa banyak babi di Kalimantan Barat. Berapa banyak babi? Isa itu Nanti kalau ke Jerman lagi. bilangnya Isa, Bang. Tapi kalau Saya pernah Isa lihat bilangnya kandang Yesus babi, kandang Kristus babi loh, banyak. Isa itu. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh babi? Pakai alat apa? Karena itu kan pakai- orang Kristen. Kan Tuhannya Abang tuh. Gimana nih? Iya, kan itu Tuhannya Abang. Begini, Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memang ya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia, untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa orang-orang percaya kepada dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus pun menyuruh untuk menyembah Allah. Di bukan menyembah mana? Yesus. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok. Nanti. Abang naikin saya buka Alkitab ya, Bang ya. Jangan nanti, Sinta. Ya sekarang saya kan nggak punya Alkitab, Bang. Saya Sinta, nggak ada bukti. ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat.